Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Suri Astuti. Saya sebagai tentor asistensi UAS mata kuliah akuntansi pengantar 2. Jadi di sini saya akan melakukan pembahasan soal UAS akuntansi pengantar 2 tahun lalu. Langsung lanjut aja ke soalnya. Berikut adalah soal nomor 1. Di sini ada 6 pertanyaan ya. Kemudian langsung aja lanjut ke jawabannya. Jawaban nomor 1 itu yang A, jurnal pembelian semua mesin. Mesin A debit 400 juta, mesin B debit 200 juta, mesin C debit 300 juta. Kemudian kasnya 900 juta. Dapat 900 juta itu dari mana? Karena dari penjumlahan mesin A, mesin B, dan mesin C. Kemudian yang B, menghitung depresiasi mesin A, mesin B, dan mesin C. Depresiasi mesin A per tahun itu 400 juta dikurangi 80 juta. Nah, dapat 80 juta itu dari mana? Karena dari 400 juta dikali nilai residunya 20%, terus dibagi umurnya 10 tahun sama dengan 32 juta. Kemudian depresiasi mesin B per tahun itu 200 juta. Kemudian nilai residunya 20 juta dibagi umurnya 10 tahun sama dengan 18 juta. Lalu depresiasi mesin C per tahun itu 300 juta. Nilai residunya 10% berarti 300 juta dikali 10% sama dengan 30 juta per umurnya 10 tahun sama dengan 27 juta. Yang C, jurnal penyesuaian depresiasi mesin tanggal 31 Desember 2015. Mesin A, depresiasi mesin A debit 32 juta. Akumulasi depresiasi mesin A kredit 32 juta. Yang mesin B, depresiasi mesin B debit 18 juta. Akumulasi depresiasi mesin B kredit 18 juta. Yang mesin C, depresiasi mesin C 27 juta. Akumulasi depresiasi mesin C 27 juta. Kemudian yang D, jurnal penjualan mesin A tanggal 2 Januari 2018. Kasnya 105 juta. Akumulasi depresiasi mesin A debit 96 juta. Rugi penjualan mesin A debit 199 juta. Jumlah keseluruhan mesin A kredit 400 juta. Perhitungannya di sini ya. Yang pertama itu harga perolehan mesin A itu 400 juta. Kemudian akumulasi depresiasi mesin A 2 Januari 2015 sampai 2 Januari 2018 sama dengan 3 tahun. 3 tahun dikali 32 juta sama dengan 96 juta. Kemudian dikurangi itu jadinya nilai buku mesin A yaitu 304 juta. Kemudian harga jual mesin A 105 juta. Rugi penjualan mesin A 304 juta dikurangi 105 juta sama dengan 199 juta. E, jurnal pertukaran mesin B dengan mesin D tanggal 2 Januari 2019. Mesin D debit 250 juta. Akumulasi depresiasi mesin B debit 72 juta. Rugi pertukaran mesin B debit 43 juta. Mesin B kredit 200 juta. Kasnya kredit 165 juta. Perhitungannya di sini ya. Menghitung nilai buku mesin B pada tanggal 2 Januari 2019. Harga perolehan mesin B itu 200 juta. Kemudian akumulasi depresiasi mesin B 2 Januari 2015 sampai 2 Januari 2019 sama dengan 4 tahun. Kemudian 4 tahun dikali 18 juta sama dengan 72 juta. Kemudian dikurangi menjadi nilai buku mesin B sama dengan 128 juta. Kemudian harga jual mesin B 85 juta. Rugi penjualan mesin B-nya 43 juta karena 128 juta dikali 85 juta. F, jurnal depresiasi mesin C, mesin D pada tanggal 31 Desember 2019. Menghitung depresiasi mesin D per tahun. Depresiasi mesin D per tahun 250 juta dikurangi 250 juta dikali 10% sama dengan 25 juta dibagi umurnya 10 tahun sama dengan 22.500. Kemudian jurnal penyesuaian depresiasi mesin C dan mesin D pada tanggal 31 Desember 2019. Depresiasi mesin C debit 27 juta. Akumulasi depresiasi mesin C kredit 27 juta. Depresiasi mesin D debit 22.500. Akumulasi depresiasi mesin D
kredit 22.500.000. Kemudian cara perhitungan mesin C nya, depresiasi mesin C per tahun 300 juta dikurangi 30 juta. 30 juta itu dapatnya dari 300 juta dikali nilai residunya 10% dibagi umurnya 10 tahun sama dengan 27 juta. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ada 6 pertanyaan, langsung saja ke pembahasannya. Jawaban nomor 2, yang A, jurnal penerimaan kas pada tanggal 1 Mei 2010. Kasnya debit 5.500.000.000. Kemudian premium untuk utang obligasinya kredit 500 juta, utang obligasinya kredit 5 miliar. Perhitungannya harga kurs 110 per 100 kali 200.000 lembar kali 25.000 sama dengan 5.500.000.000. Lalu nilai nominalnya sama dengan 200.000 lembar kali 25.000 sama dengan 5 miliar. Premium hutang obligasinya harga kurs dikurangi nilai nominal sama dengan 500 juta. Yang B, hitung besarnya bunga berjalan yang diterima perusahaan pada tanggal 1 Maret 2010 dan buatlah jurnalnya. Besarnya bunga berjalan yang diterima tanggal 1 Maret 2010 adalah 0 atau tidak ada, karena tanggal penjualan obligasi sama dengan salah satu tanggal pembayaran bunga. Yang C, jurnal pembayaran bunga pada tanggal 1 Maret 2011 dan 1 September 2011. Jurnal pembayaran bunga tanggal 1 Maret 2011. Biaya bunganya debit 250 juta, kasnya kredit 250 juta. Perhitungannya biaya bunga 6 bulan sama dengan 6 bulan per 12 sama dengan 10 per 100 kali 5 miliar sama dengan 250 juta. Dilanjutkan jurnal pembayaran bunga tanggal 1 September 2011. Biaya bunganya debit 250 juta, kasnya kredit 250 juta. Perhitungannya biaya bunga 6 bulan sama dengan 6 per 12 kali 10 per 100 kali 5 miliar sama dengan 250 juta. Yang D, jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2010 untuk yang pertama amortisasi agih obligasi. Amortisasi agih obligasi per bulannya 500 juta dibagi 120 bulan sama dengan 4.166.666 rupiah. Besarnya amortisasi agih obligasi 1 Maret sampai 31 Desember 2010 sama dengan 10 bulan. 10 dikali amortisasi agih obligasinya per bulan dikali 4.166.666 rupiah sama dengan 41.666.666 rupiah. Kemudian dibulatkan menjadi 41.670.000 rupiah. Kemudian jurnalnya premium hutang obligasi debit 41.670.000 rupiah. Kemudian biaya bunganya kredit 41.670.000 rupiah. Kemudian yang kedua, bunga terhutang. Pembayaran bunga terakhir 1 September 2010 sehingga sampai tutup buku 31 Desember 2010 besarnya bunga terhutang adalah 4 bulan. Berarti 4 per 12 kali 10 per 100 kali 5 miliar sama dengan 166.666.666 rupiah. Dibulatkan menjadi 166.670.000 rupiah. Jurnalnya biaya bunga debit 166.670.000 rupiah. Kemudian hutang bunganya kredit 166.670.000 rupiah. Yang E, jurnal penyesuaian kembali pada tanggal 1 Januari 2011. Hutang bunganya sama biaya bunganya itu dibalik ya dari bunga terhutang. Jadi hutang bunganya itu di debit, kemudian biaya bunganya di kredit. Kemudian yang F, jurnal pelunasan hutang obligasi pada saat jatuh tempo. Hutang obligasinya debit 5 miliar, kemudian kasnya kredit 5 miliar. Soal yang ketiga itu perusahaan UD Bahagia. Di sini ada 3 pertanyaan. Langsung saja lanjut ke pembahasannya. Jawaban nomor 3, yang pertama disuruh membuat jurnal untuk mencatat penjualan obligasi berseri. Jadi seri 1 itu kasnya debit 20 juta, utang obligasinya kredit 20 juta. Yang seri 2 itu kasnya debit 40 juta, utang obligasinya kredit 40 juta.
Yang seri 3 itu kasnya debit 40 juta dan utang obligasinya kredit 40 juta. Yang seri 4 kasnya itu debit 100 juta, utang obligasinya kredit 100 juta. Pertanyaan yang kedua itu jurnal untuk mencatat pembayaran bunga tanggal 1 September 2020. Seri pertama itu beban bunganya debit 1.200.000, kemudian kasnya kredit 1.200.000. Perhitungannya karena 6 bulan ya, berarti 6/12 kali 20 juta kali 12% sama dengan 1.200.000. Kemudian seri kedua itu beban bunganya debit 2.400.000, kasnya kredit 2.400.000. Perhitungannya 6/12 kali 40 juta kali 12% sama dengan 2.400.000. Kemudian seri yang ketiga beban bunganya debit 2.400.000, kemudian kasnya kredit 2.400.000. Perhitungannya 6/12 kali 40 juta kali 12% sama dengan 2.400.000. Yang terakhir seri keempat beban bunganya debit 6 juta, kas kredit 6 juta. Perhitungannya 6/12 kali 100 juta kali 12% sama dengan 6 juta. Dilanjutkan pertanyaan ketiga, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi tanggal 1 Maret 2022. Kasnya itu debit 200 juta, utang obligasi seri 1 itu kredit 20 juta, utang obligasi seri 2 kredit 40 juta, utang obligasi seri 3 kredit 40 juta, utang obligasi seri 4 kredit 100 juta. Kasnya itu 200 juta karena penjumlahan dari utang obligasi seri 1, seri 2, seri 3, dan seri 4. Yang terakhir soal nomor 4, yaitu dari PT Suka Sekali. Di sini ada satu pertanyaan, yaitu membuat jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi pada PT Suka Sekali. Jawaban nomor 4 itu yang pertama transaksi tanggal 1 Maret 2020. Kasnya debit 4.100.000.000, kemudian saham biasanya kredit 2 miliar, kemudian agio saham biasanya kredit 2.100.000.000. Perhitungannya saham biasa sama dengan 10.000 lembar kali 200.000 sama dengan 2 miliar. Kemudian agio saham biasanya 10.000 lembar kali 210.000 sama dengan 2.100.000.000. Kemudian kasnya itu sama dengan saham biasa ditambah agio saham biasa sama dengan 4.100.000.000. Kemudian dilanjutkan transaksi 1 Juni 2020. Kasnya itu debit 3.250.000.000, saham preferennya kredit 1.500.000.000. Kemudian agio saham preferennya kredit 1.250.000.000. Perhitungannya saham preferen itu 5.000 lembar kali 300.000 sama dengan 1.500.000.000. Kemudian agio saham preferennya itu 5.000 lembar kali 350.000 sama dengan 1.750.000.000. Kemudian kasnya sama dengan saham preferen ditambah agio saham biasa, yaitu 3.250.000.000. Kemudian transaksi tanggal 31 Desember 2020. Yang pertama itu ada saham preferen. Dividen tunainya debit 15 juta, utang kasnya kredit 15 juta. Dividen dibayar tanggal 15 Maret 2021. Kemudian kasnya menjadi debit 15 juta, utang dividen kasnya menjadi kredit 15 juta. Yang kedua saham biasa. Dividen tunainya debit 30 juta, utang kasnya kredit 30 juta. Dividen dibayar tanggal 15 Maret 2021. Kasnya debit 30 juta, utang dividen kasnya kredit 30 juta. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangannya.